Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa dengan BP 1710933018. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 2 dan bab 3 mengenai topik saya, yaitu perencanaan jadwal induk produksi tiang pancang di PT Konamo Jantan. Langsung saja, yaitu saya akan mempresentasikan bab 2 mengenai tinjauan pustaka atau studi literatur, di mana di sini saya akan mereview 5 penelitian yang pernah dilakukan mengenai jadwal induk produksi. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rasbina dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang berjudul Perencanaan Jadwal Induk Produksi pada PT XYZ. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahyo pada tahun 2015 yang berjudul Perencanaan Jadwal Induk Produksi dengan menggunakan Linear Programming pada Industri Manufaktur PTX. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang berjudul Penerapan Metode Dynamic Programming untuk Perencanaan Jadwal Induk Produksi di PT XYZ. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi dan Rizkyadi pada tahun 2016 yang berjudul Penjadwalan Induk Produksi IKS Filler pada proses ground kalsium karbonat menggunakan metode Master Production Schedule di perusahaan kertas. Dan yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sidik dan Sutoni pada tahun 2017. Kelima penelitian ini bertujuan yaitu untuk menyusun jadwal induk produksi pada perusahaan terkait. Kemudian namun kelima dari literatur ini mereka menggunakan metode yang berbeda-beda, seperti pada penelitian Nur Cahyo dan Supriyadi dan Rizkyadi, mereka tidak menggunakan metode yang biasanya digunakan untuk menyusun jadwal induk produksi. Mereka menggunakan pada penelitian Sanjaya, ia menggunakan dynamic programming, sementara pada penelitian Nur Cahyo, ia menggunakan linear programming, dan selebihnya menggunakan metode jadwal induk produksi Master Production Schedule. Perbandingan dari 5 literatur ini, pada penelitian Rasbina, metodologi yang digunakannya yaitu penyusunan resource planning untuk menguji kewajaran agregat planning time bucket mingguan. Dan pada penelitian Nur Cahyo, ia menggunakan metode pada peramalannya yaitu metode regresi linear, dan penyusunan jadwal induk produksi ia menggunakan linear programming dengan bantuan software WinQSB. Pada penelitian yang ketiga, ia menggunakan metodologi pada peramalan yaitu metode single moving average dan metode single exponential smoothing. Pada perencanaan jadwal induk produksinya, ia menggunakan metode dynamic programming. Pada penelitian yang keempat, metode peramalan yang digunakan adalah metode exponential smoothing, dan perencanaan produksi ia menggunakan metode chess plan dan intermediate plan dengan jadwal induk produksi secara trial and error. Pada penelitian kelima, metodologi yang ia gunakan pada peramalannya yaitu double exponential smoothing 2 parameter dari Holt. Sementara pada perencanaan produksinya, ia menggunakan metode MPS dengan perhitungan kapasitas menggunakan metode RCCP atau Rough Cut Capacity Planning. Dari kelima jurnal ini, hal pertama terlepas dari metode yang ia gunakan yaitu yang dilakukan adalah peramalan, di mana peramalan ini perlu dilakukan untuk meramalkan permintaan ke depannya agar bisa menyusun jadwal induk produksi sesuai dengan permintaan yang telah diramalkan. Kemudian dari kelima jurnal ini, mereka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari 5 jurnal ini, terdapat beberapa jurnal yang melakukan validasi terhadap penyusunan jadwal induk produksinya. Jadi kita akan mengetahui bahwa jadwal induk produksi tersebut layak atau tidak untuk diaplikasikan pada perusahaan. Contohnya pada penelitian Rasbina dan pada penelitian Sidik dan Sutoni. Ia menggunakan validasi jadwal induk produksinya itu menggunakan metode RCCP atau perhitungan kapasitas produksi, apakah kapasitas produksi yang dihasilkan itu sudah memenuhi permintaan sesuai dengan penyusunan jadwal induk produksinya.
Sementara pada penelitian Nur Cahyo, Sanjaya, dan Supriyadi dan Rizkyadi itu mereka hanya melakukan penyusunan jadwal induk produksi. Alangkah baiknya jika kita langsung melakukan validasi terhadap jadwal induk produksi tersebut agar itu dapat langsung diaplikasikan pada perusahaan. Dari literatur review tadi dapat kita simpulkan yang pertama yaitu masing-masing literatur tersebut membahas topik yang sama, yaitu penyusunan jadwal induk produksi dengan menggunakan metode yang berbeda-beda dalam penyelesaian kasusnya. Yang kedua yaitu menggunakan metode perencanaan produksi, dan ada juga yang menggunakan metode seperti metode linear programming dan dynamic programming. Selanjutnya, pada setiap literatur, peneliti pasti melakukan peramalan sebagai langkah awal untuk penyusunan jadwal induk produksi tersebut. Yang terakhir, tidak semua dari literatur tersebut melakukan validasi dari hasil penyusunan jadwal induk produksinya. Selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 berisikan metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini yaitu langkah-langkah dalam penyelesaian kasus. Yang pertama dilakukan pada metodologi penelitian ini yaitu studi pendahuluan, di mana studi pendahuluan ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau observasi. Selanjutnya dilakukan wawancara tentang besar atau kecilnya kapasitas produksi yang telah dilakukan pada PT Kunamo Jantan tersebut, khususnya produk tiang pancang. Yang kedua yaitu studi literatur yang seperti saya jelaskan tadi, di mana studi literatur ini untuk membantu kita dan memahami mengenai teori-teori pendukung dalam penelitian yang dilakukan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan. Studi literatur yang dibutuhkan yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu mengenai penyusunan jadwal induk produksi, atau biasa disebut menggunakan Master Production Scheduling atau MPS. Selanjutnya yaitu dilakukan identifikasi masalah. Pada permasalahan kali ini difokuskan pada satu produk yaitu tiang pancang, di mana tiang pancang ini merupakan produk dari pabrik kelima di PT Kunamo Jantan. Masalah yang sering timbul yaitu terjadinya penumpukan inventory pada produk tiang pancang ini, sehingga ini menyebabkan masalah, dan juga tak hanya itu juga pernah terjadinya kekurangan produksi dalam pemenuhan permintaan konsumen. Dari identifikasi masalah tersebut dapat kita rumuskan masalahnya yaitu bagaimana perencanaan dan penyusunan jadwal induk produksi tiang pancang di PT Kunamo Jantan. Selanjutnya kita lakukan pengumpulan data. Pengumpulan data di sini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara. Data primer ini meliputi data dari observasi, dari wawancara, dari kuesioner, dan lain sebagainya mengenai kita untuk mengetahui kapasitas produksi rata-rata tiang pancang setiap hari atau setiap bulannya, dan apakah kapasitas produksi tersebut sudah memenuhi jumlah permintaan konsumen yang beragam. Yang kedua yaitu data sekunder, di mana di sini adalah data sekunder itu data yang didapatkan menggunakan perantara untuk mendapatkan datanya. Data sekunder ini meliputi data hasil produksi dan data permintaan tiang pancang pada 1 tahun yang lalu. Kemudian setelah kita dapatkan datanya, kita akan mengolah data tersebut. Di sini data tersebut akan diolah menggunakan metode Master Production Scheduling. Kemudian data tersebut akan dilakukan pengecekan kapasitas dengan metode Rockat Capacity Planning atau RCCP. Setelah data tersebut didapatkan, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis yang dilakukan itu apakah MPS yang didapatkan tersebut sudah memenuhi kapasitas produksi dari hasil penyusunan MPS tersebut. Kemudian setelah dilakukan analisis, maka dibuatkan penutupnya. Penutup ini berisikan kesimpulan dan saran. Saran di sini yaitu untuk penelitian yang lebih baik ke depannya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.